Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, wah ini penting banget, yaitu soal kemampuan berpikir jernih dan membangun argumen yang kuat. Anggap aja ini bukan sekedar teori ya, tapi ini adalah alat kerja kita sehari-hari untuk bisa menghasilkan kebijakan yang benar-benar tegas dan efektif. Pernah nggak sih Anda ngerasain ini? Punya ide yang rasanya brilian, tapi entah kenapa pas dibahas di rapat, diskusinya jadi muter-muter nggak jelas. Atau yang lebih parah, idenya sih disetujuin, tapi pas jadi kebijakan, kok malah membingungkan dan susah banget buat dijalankan. Nah, pertanyaannya, kenapa ya ini sering banget kejadian? Seringnya ya, disinilah biang keroknya. Rapat yang harusnya jadi tempat kita adu gagasan pakai data, malah jadi ajang adu opini yang nggak ada dasarnya. Hasilnya udah bisa ditebak. Keputusannya jadi ragu-ragu, kebijakannya jadi setengah matang, dan yang paling kerasa waktu kita semua jadi kebuang sia-sia. Pemandangan yang sayangnya kok ya akrab banget buat kita. Nah, ini dia kuncinya. Buat mecahin kebuntuan kayak tadi, yang kita perlukan itu bukan suara siapa yang paling kencang, tapi argumen siapa yang paling kokoh. Kemampuan kita buat nyusun dan nyampein ide secara logis, itulah yang jadi pembeda antara usulan yang cuma lewat aja sama kebijakan yang benar-benar ngasih dampak. Oke, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng. Sebenarnya, apa sih yang bikin sebuah argumen itu jadi kokoh? Ternyata, strukturnya itu simpel banget loh. Mau itu argumen di memo internal, atau buat usulan kebijakan tingkat nasional, argumen yang kuat itu selalu dibangun dari dua komponen dasar yang sama. Komponen yang pertama itu namanya premis. Coba bayangin premis ini kayak fondasi dari bangunan argumen Anda. Isinya bisa macam-macam, bisa data, hasil riset, kutipan peraturan, atau fakta di lapangan. Intinya premis ini adalah jawaban dari pertanyaan, kenapa? Kenapa usulan Anda ini penting dan harus kita terima? Nah, di atas fondasi yang kuat tadi, baru deh berdiri yang namanya konklusi. Konklusi ini adalah gagasan utama Anda, intisari dari pesan yang mau Anda sampaikan. Ini adalah jawaban dari pertanyaan apa? Apa sih yang Anda usulkan? Apa yang harus kita lakukan? Ingat ya, tanpa premis yang kuat, konklusi itu cuma opini yang gampang banget goyah. Jadi, poin paling pentingnya adalah alurnya harus jelas. Anda kasih dulu bukti dan alasannya, baru setelah itu Anda tarik kesimpulannya. Sebuah konklusi yang valid itu harus, wajib, jadi turunan logis dari premis-premis yang Anda sajikan. Kalau sambungannya putus, ya udah siap-siap aja seluruh argumen Anda runtuh. Sekarang, gimana caranya kita nyambungin antara premis dan konklusi? Sebenarnya ada dua jalan utama atau dua metode penalaran. Kalau kita paham keduanya, ini bisa jadi strategi yang fleksibel banget buat nyusun argumen, tergantung tugas apa yang lagi kita hadapi. Nah, di bagian inilah kita bisa lihat gimana teori ini nyambung banget sama kerjaan kita sebagai ASN. Coba pikirin penalaran deduktif. Itu tuh kayak waktu Anda menerapkan aturan yang udah ada, misalnya peraturan pemerintah, ke satu kasus yang spesifik. Sebaliknya, penalaran induktif itu waktu Anda ngumpulin banyak banget data spesifik, misalnya dari hasil survei lapangan, terus dari situ Anda tarik kesimpulan umum buat bikin kebijakan baru. Dua-duanya ini alat kerja yang super penting. Tapi, dalam perjalanan membangun argumen, ada banyak banget jebakan yang bisa bikin diskusi kita jadi melenceng. Jebakan-jebakan ini biasa disebut sesat pikir atau logical fallacies. Penting banget buat kita kenali, bukan cuma pas kita lagi ngomong, tapi juga pas kita lagi dengerin argumen dari orang lain, biar kita nggak gampang terkecoh. Oke, kita lihat contoh pertama. Coba bayangin Anda lagi di ruang rapat, terus ada yang nyeletuk begini. Kepikiran kan? Ada orang ngasih ide, tapi yang dibahas bukan idenya, malah siapa yang ngomong. Nah, ini dia jebakan klasik yang namanya ad hominem. Fokusnya dialihkan dari substansi gagasan ke pribadi orang yang ngomong. Mau itu statusnya, pengalamannya, atau latar belakangnya. Ini jelas cara yang salah buat nolak sebuah ide, karena kualitas gagasan itu nggak ada hubungannya sama siapa yang menyampaikannya. Ide bagus bisa datang dari siapa saja kan? Sekarang, contoh kedua. Yang ini, wah, kayaknya kita semua sering banget dengar ya, apalagi di lingkungan birokrasi. Ada usulan buat perbaikan atau inovasi baru, langsung ditangkis pakai kalimat sakti ini. Jebakan ini namanya appeal to tradition, atau bersandar pada tradisi. Asumsinya sederhana, kalau sesuatu udah dilakukan dari dulu, berarti itu pasti benar dan nggak usah diubah-ubah lagi. Padahal, dalam pelayanan publik, kita dituntut buat efisien dan relevan sama perkembangan zaman. Tradisi itu bukan alasan buat menolak perbaikan. Oke, kita sudah tahu masalahnya, sudah kenal juga sama jebakan-jebakannya. Sekarang, gimana solusinya? Yuk kita susun sama-sama. Ini dia, cetak biru praktis yang bisa Anda pakai untuk membangun argumen yang efektif, kapanpun dan dimanapun. Coba deh, ikuti 4 langkah simpel ini.
Pertama, mulai dari tujuan akhirnya. Sampaikan konklusi Anda di awal, jelas, dan to the point. Kedua, dukung konklusi itu dengan premis-premis yang relevan dan bisa dibuktikan. Ketiga, coba pikirkan dari sudut pandang lawan bicara. Kira-kira mereka bakal nanya apa ya? Siapin jawabannya. Terakhir, tutup argumen Anda dengan ringkasan yang tegas dan penuh percaya diri. Pada akhirnya, semua ini bukan cuma soal teknik debat atau biar menang di rapat loh. Ini jauh lebih besar dari itu. Setiap argumen yang kita susun dengan logika yang jernih, setiap kebijakan yang kita buat berdasarkan alasan yang kuat, itu seperti kita lagi meletakkan satu batu bata untuk membangun jembatan kepercayaan. Kepercayaan antar sesama ASN, antar lembaga, dan yang paling utama, antara pemerintah dan masyarakat yang kita layani. Saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk jadi bahan renungan kita bersama. Coba deh bayangkan sejenak. Bakal seperti apa wajah birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia kalau setiap langkah yang kita ambil dari rapat paling kecil sampai kebijakan paling besar selalu dibangun di atas fondasi argumen yang jernih, logis, dan kokoh. Potensinya, wah, luar biasa.